Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya MTD, pemerhati masalah sosial. Kebetulan saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Jadi ini disclaimer dulu ya. Jadi meskipun saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, saya bicara tentang masjid, tidak mewakili Dewan Masjid Indonesia, tapi saya sebagai pemerhati masalah sosial. Kalau mewakili Dewan Masjid Indonesia itu sifatnya rapat ya. Kalau ini bebas saja karena saya sebagai pemerhati masalah sosial, namun kebetulan saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Jadi saya bukan hanya masjid yang saya perhatikan. Semua persoalan-persoalan sosial saya perhatikan, tidak luput dari pengamatan saya. Dan untuk kali ini saya akan mengamati masalah masjid ya. Banyak yang belum paham tentang Dewan Masjid Indonesia. Padahal Dewan Masjid Indonesia itu adalah organisasi yang sudah terstruktur dari pusat sampai daerah. Sengaja saya mengangkat masalah ini supaya umat Islam itu paham. Jadi Dewan Masjid Indonesia itu susunannya dari pusat, namanya Pimpinan Pusat. Berkedudukan di Jakarta dan sebagaimana kita ketahui bersama, ketua umumnya itu Bapak Dr. H.M. Yusuf Kalla. Beliau selain ketua umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, beliau juga Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia. Jadi PMI sama DMI hampir sama ya. Setelah pimpinan pusat itu ada pimpinan wilayah. Posisinya ada di provinsi. Setelah pimpinan wilayah ada namanya pimpinan daerah. Posisinya ada di kabupaten kota. Setelah pimpinan daerah, ada pimpinan cabang. Itu posisinya ada di kecamatan. Setelah itu ada pimpinan ranting. Posisinya ada di kelurahan. Dan setelah pimpinan ranting langsung ke DKM. Jadi Dewan Masjid itu memanage organisasinya. Masjidnya, sementara umatnya itu oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi Dewan Masjid itu sampai pimpinan ranting di tingkat kelurahan, dan dari tingkat kelurahan itu baru sampai ke DKM. Itu secara struktural. Umatnya atau jamaahnya itu menjadi tanggung jawabnya DKM. Kalau kita lihat struktur organisasinya dari pusat sampai ke kelurahan, ke pimpinan ranting, lalu sampai ke DKM, harusnya umat Islam itu lebih bisa berperan dalam segala aspek kehidupan. Untuk itu sengaja pada kesempatan ini kami ingin mengangkat Dewan Masjid Indonesia agar umat Islam paham bahwa ada Dewan Masjid Indonesia yang memanage masjid di seluruh Republik Indonesia ini. Ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Dan Dewan Masjid itu menjadi organisasi yang sangat besar, ya enggak? Kenapa saya katakan sangat besar? Karena Indonesia itu
pertama mayoritas beragama Islam. Kedua, masjidnya paling banyak dari negara manapun. Ya. Jumlah masjidnya paling banyak dari negara manapun. Kalau meskipun saat ini terus terang saja kita belum tahu persis jumlah masjid yang sebenarnya. Karena data itu belum pernah kita rintis. Ya, jangankan Dewan Masjid. Kementerian Agama saja belum mempunyai data yang konkret berapa jumlah masjid. Tapi kalau saya hitung secara kasar saja, tidak kurang dari 1 juta masjid di Indonesia. Kalau kita berdasarkan perincian bahwa, mohon maaf saja ya, kadang-kadang satu RW itu masjidnya lebih dari 1. Artinya apa? Lebih dari 1 juta masjid di seluruh Indonesia itu. Masjid yang begitu banyak jumlahnya. Lalu mau apapun organisasinya, namanya orang Islam ya ibadahnya di masjid. Tidak ada tempat lain. Jadi istilah sedikit berkelakar saya, apapun makanannya, minumannya teh botol ya, saya nggak sebutkan mereknya. Jadi begitu juga umat Islam, apapun organisasinya, salatnya, ibadahnya di masjid. Ya, dari orang biasa sama orang yang luar biasa ya ibadahnya di masjid. Nah ini kan sesuatu potensi yang luar biasa, potensi yang sangat luar biasa. Untuk itu melalui Dewan Masjid ini kita ingin menggerakkan supaya Dewan Masjid ini betul-betul bisa menjadi wadah bagi masjid di seluruh Indonesia, supaya masjid itu ke depan bisa memberikan kontribusi yang konkret terhadap segala aspek kehidupan sesuai dengan visi Dewan Masjid Indonesia, yaitu memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas pengertian dimakmurkan dan memakmurkan masjid itu seperti apa. Untuk kesempatan kali ini saya batasi sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.